teman-teman semua. Lama ya kayaknya kita nggak jumpa dalam episode via suara, ya kan, mau tatap muka. Dan aku mungkin mau nyapa, apa kabar hati hari ini? Masih aman kan? Atau mungkin kamu lagi pura-pura aman di depan orang-orang? Dan balik lagi, kenalin ya, gua Agung dan selamat datang di Curiosity Lab, teman belajar kamu dan ya tempat buat curhat-curhatan yang jujur dan siap nemenin malam kamu dengan hal-hal baru. Di sini kita nggak cuman bahas seputaran teori hidup, tapi juga belajar gimana cara kita bertahan di dalamnya tanpa harus kehilangan diri sendiri. Malam ini gue pengen ngomongin tentang dunia yang katanya bulat, tapi sudut-sudutnya terasa tajam banget. Buat kita yang lagi berjuang di rentang umur 25 sampai 30 tahun, tentang pria yang merintis dari minus, tentang wanita yang dikejar waktu, dan tentang tuntutan yang justru datang dari tempat yang kita sebut rumah. Kita obrolin pelan-pelan ya. Kalian pernah nggak kayak ngerasa kalau dunia itu tuh punya filter otomatis kayak gitu? Kayak kamu tiba-tiba masuk ke suatu tempat dan orang-orang seolah lagi scanning itu. Pakai apa? Kerjanya di mana? Udah punya apa hari ini? Ya. Dan terkadang gue pengen jujur sih sama lo, sama kalian semua. Ya, ini mungkin nggak cuma terjadi di gue aja, tapi mungkin juga terjadi di lo juga. Terkadang dunia itu tuh emang jahat banget ya sama pria miskin. Ya. Tapi maksud gue bukan cuma miskin harta secara angka di rekening ya, tapi mungkin juga bisa miskin secara akses, miskin secara apresiasi, dan juga mungkin miskin secara pilihan. Kan? Pas lu nggak punya apa-apa, lu seolah kehilangan hak buat ngerasa capek, kayak gitu, kayak lu dipaksa buat terus lari, tapi pas lu udah sampai nggak ada yang tepuk tangan karena lu itu nggak dianggap. Ya, dan gue mau tanya, apakah emang harusnya kayak gitu? Dunia mungkin sering kali ya nggak peduli seberapa tulus hati kita, ya kan? Hati kamu dan hati aku juga. Kalau kamu, aku, dan kita itu belum punya apa-apa yang bisa dipamerin, pria itu kayak sering dinilai dari gunanya, bukan dari pribadinya. Dan pas meja lu masih kosong karena lu lagi ngerintis dari minus, dunia sering kali bikin lu merasa kayak kehadiran lu itu tuh opsional, nggak penting-penting banget. Dan pas kali digituin, kira-kira sakit nggak? Sakit kan? Tapi ya gimana ya, terkadang itu kenyataan pahit yang sering banget kita alamin. Terus juga masalah itu juga makin rumit pas kita tuh udah masuk di fase menjelang dewasa atau dewasa awal. Ya mungkin masuk di fase umur 25 sampai 30, ya kan. Lo mungkin udah lihat teman-teman lo udah sampai gitu kan, ya kan. Udah sampai di titik yang mungkin bisa dibilang kalau kita lihat itu hidupnya enak banget kayak gitu ya kan. Temen yang lain udah pada nikah, udah punya anak, sementara lo masih di tahap ini gitu, masih di sini gitu, masih ngerintis, masih bingung juga kayak gitu, ya kan. Mungkin itu pernah sesekali muncul kan di diri kalian, ya kan. Soalnya gue juga kayak gitu sih, kadang-kadang juga muncul kayak di umur gue ada segini, terus kayak gue belum punya apa-apa, dan rasanya tuh kayak terkadang pengen nangis gitu loh, tapi buat apa nangis? Kayak nangisnya tuh kayak nggak guna gitu loh. Tapi ya tetap gue nangis kadang-kadang kayak gitu. Tapi misalkan kayak pas sendirian di kamar mandi, pas lagi mandi kayak gitu, terus kayak tiba-tiba kayak entah kenapa air mata tuh bisa turun secara sendirinya. Dan satu hal yang pengen gue tekanin ke teman-teman ya, buat ke kamu, ke lo ya, nggak apa-apa kalau prosesmu itu beda dari orang lain, ya kan. Lo punya tangan ya, lo punya jam tangan yang bisa lo pakai sendiri. Lu punya jam tangan lu sendiri, lu punya waktu kamu sendiri. Tapi gue tahu apa yang paling bikin lu susah tidur, bukan postingan orang di Instagram, tapi mungkin suara yang datang dari meja makan di rumahmu sendiri. Mungkin rasanya beda banget ya kalau yang remehin itu keluarga sendiri. Pas mungkin ibu atau ayah bilang, kapan kamu serius? Atau mungkin anak tetangga udah kasih cucu, ya kan? Sedangkan kamu kapan kayak gitu? Kan? Mungkin kalian pernah nggak ditanya kayak gitu?
Aku pernah sekali, cuman ya aku cuman ngerespon oke, nggak apa-apa, kayak gitu doang. Ya. Dan rasanya kayak gimana ya? Rasanya tuh kayak dipukul dari dalam rumah sendiri. Tapi gue bersyukur sih, dari situ gue juga belajar kalau mereka bilang kayak gitu, berarti tandanya mereka tuh masih peduli sama kita, ya kan? Dan kadang kita mungkin mikir gini, tempat yang seharusnya jadi tempat kamu ya buat pulang, buat istirahat dari jahatnya dunia, malah jadi tempat yang paling kencang tekanannya, ya kan? Lo jadi ngerasa gagal sebagai anak, lo jadi takut pulang, lo jadi ngerasa kalau diri lo itu barang yang gak punya kadaluarsa, padahal enggak, ya. Kamu, aku, dan kita itu manusia, ya. Kita, aku, dan kamu itu bukan barang belanjaan. Dan apalagi nih misalkan kayak ditanya seputaran jodoh kayak gitu kan. Mungkin ada satu realita pahit ya. Yang sebenarnya ini fakta yang tidak bisa dibantah kayak gitu. Wanita itu tuh butuh kepastian. Sedangkan kita sebagai pria itu butuh persiapan. Ya kan? Kamu sebagai pria, kamu sayang sama dia. Tapi kamu tahu diri. Kamu gak mau ajak dia hidup susah bareng lu. Ya kan? Lu minta waktu buat berproses. Tapi di sisi lain, wanita yang lo sayang juga punya batasan waktu, ya kan? Ada ekspektasi keluarga yang besar di pundaknya. Akhirnya apa? Terjadilah gesekan-gesekan kayak gitu. Kamu, ya maaf ya ini bahasanya gak campur ala Jaksel, ala aku kamu kayak gitu, gak apa-apa ya, ya kan? Dan kamu ngerasa dikejar-kejar beban hidup, ya kan? Dia ngerasa digantungin juga tanpa harapan. Dan gue cuman mau bilang, gak apa-apa loh, gak apa-apa kalau misalkan jodohnya belum ada sekarang. Lebih baik mungkin terlambat ya, meskipun kadang terlambat itu juga ngeselin kayak gitu ya. Lebih baik mungkin kita terlambat karena membangun fondasi yang lebih kuat daripada harus cepet-cepet tapi roboh karena dipaksakan cuman buat nyenengin omongan orang ya. Keluarga kita mungkin bicara dari rasa takut, mereka takut kamu sendirian, tapi jangan sampai rasa takut itu, ya rasa takut mereka bikin kamu itu kayak ambil keputusan yang salah, ya. Nikah dan lain sebagainya itu tuh bukan perlombaan, dan nikah itu tuh perjalanan panjang. Ya. Dan buat teman-teman semua ya, terima kasih udah mau bertahan sejauh ini. Gue tahu ya ini berat ya. Gue tahu dengerin pernyataan dan pertanyaan kapan itu rasanya kayak ditusuk pelan-pelan meskipun tidak ada bekasnya. Meskipun tidak ada bekasnya secara fisik, tapi rasanya itu kayak ditusuk dari belakang kayak gitu. Seolah-olah ada jarum yang menusuk, ya. Meskipun nggak ada bekas fisiknya, tapi ya kamu tahu sendiri lah ya rasanya itu seperti apa. Tapi ingat ya, yang merintis dari bawah dan akhirnya sampai, auranya itu nggak akan pernah bisa kita beli, ya. Nggak akan pernah bisa lu beli, tidak akan bisa dibeli oleh apapun. Lu punya cerita yang nggak dimiliki orang-orang yang lain di atas kasur empuk, ya. Dan akhirnya mungkin aku cuma mau bilang istirahat ya, ya. Istirahat sesekali nggak apa-apa. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau kamu ya belum sampai di sana, nggak apa-apa. Kalau jodoh lu belum kelihatan hilalnya, nggak apa-apa. Selama lu masih berusaha dan memantaskan diri, kamu belum kalah. Jadi tetap usaha aja, usahain yang terbaik ya. Pokoknya hidup itu nggak bergantung sama orang lain. Hidup itu juga bergantung sama diri kita sendiri. Ya meskipun terkadang orang lain juga berpengaruh di hidup kita, tapi setidaknya yang ngejalanin hidup itu adalah kamu. Jadi jangan buru-buru, mulailah dari langkah-langkah kecil terlebih dahulu ya. Karena insya Allah itu nanti akan jadi langkah-langkah besar yang akan berguna bagi hidup kita nanti. Dan akhirnya gue Agung dari Curiosity Lab ya, titip salam buat hati kamu yang lagi sabar-sabarnya berproses. Tetap jadi orang baik meskipun dunia mungkin belum baik hari ini. Dan akhirnya aku mau bilang selamat tidur ya. Ya, besok kita bisa coba lagi. Sampai ketemu di hal-hal baru berikutnya. Stay curious, stay raw, and stay strong. Bye-bye.